Nak Dani, ia memanggilku sambil terus mendekat. Aku tidak menjawab dan tetap bergeming. Lain kali jangan bawa jimat lagi ya, katanya. Masih dengan nada yang ramah. Logat Jawa dari ucapannya terdengar begitu kental. Langkahnya menjauh. Sepertinya Bu Rati sudah pergi. Segera aku cek beranda kamar kos nomor 6. Aroma daun pandan masih ada, tapi tidak kutemukan satu lembar pun daun itu. Sesaat sebelum akan kembali ke kamar, mataku menangkap seorang perempuan berpiyama ungu tengah berdiri di halaman gedung kosan. Ekspresi wajahnya datar, rambutnya sebahu dibiarkan tergerai. Ia tampak tidak mengenakan alas kaki. Perempuan itu mendongak dan menatap tajam ke arahku. Tidak salah lagi, dia pasti perempuan yang meminta tolong semalam. Tapi, siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia ada di sini? Dia masih berdiri menatapku dengan ekspresi wajah yang datar. Dari wajahnya, aku perkirakan dia berumur kisaran baru 18 atau 19 tahun. Selang beberapa menit, tiba-tiba dia balik badan dan lari begitu saja ke arah Menara Saidah. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu, gumamku. Hari berikutnya, sepulang kantor, aku bertemu dengan perempuan itu di emperan toko yang sudah tutup di dekat Menara Saidah. Ia sedang makan nasi bungkus. Sepertinya perempuan itu merupakan seorang tunawisma alias gelandangan. Kuparkirkan motor dan segera menghampirinya. "Hai, semalam kamu ke kosan aku ya?" Tidak ada jawaban. Dia tetap sibuk makan dengan lahap. Tatap matanya kosong. "Aku Dani, anak kosnya Bu Rati. Kamu dari mana?" Tanyaku lagi. Mas, dia itu orang gila. Gak akan nyambung kalau diajak ngomong." Tiba-tiba ada seorang yang menegurku. Aku menoleh ke kanan. Ternyata tukang jamu gendong. Dia mendekat kepadaku. "Mau jamu nggak, Mas?" "Oh, boleh deh." Ditodong seperti itu membuatku enggan untuk menolak. "Dia udah lumayan lama tinggal di emperan toko ini, Mas. Saya yang suka ngasih dia makan sama pakaian baru. Soalnya dulu ibunya adalah teman saya, penjual jamu gendong juga." Tanpa diminta, tukang jamu itu bercerita sendiri. Tangannya begitu cekatan meracik jamu untukku. "Oh, begitu ya. Mbak, siapa namanya Mbak?" "Raina, Mas," jawabnya sembari menyodorkan segelas jamu. "Raina dan ibunya adalah perantauan dari Jawa Timur. Mereka dulu ngekos di sekitaran sini, Mas." "Oh, begitu ya, Mbak," timpalku sambil minum jamu. Aku mengernyutkan wajah, menahan rasa pahit. Segera tukang jamu itu menyodorkan air perasan jeruk. "Terus ibunya kemana sekarang, Mbak?" "Nah itu, Mas. Sampai sekarang saya nggak tahu kemana ibunya. Tiba-tiba hilang gitu aja. Sampai Raina stres nyari-nyari ibunya." Aku terdiam sejenak, bertanya-tanya, apakah Raina pernah tinggal di kosnya Ibu Rati. Kulihat Raina sudah selesai menyantap makanannya. Ia menggigit ujung plastik berisi air teh, lalu meminumnya perlahan. Dia sesekali mencuri pandang ke arahku dengan ragu-ragu. Ada sedikit ketakutan terlihat di raut wajahnya. Setelah selesai membayar jamu, aku langsung pamit pulang. Aku akan menanyakan perihal Raina ke Ibu Rati. Semoga saja dia dapat memberi informasi lebih lanjut tentang wanita itu. Beberapa kali aku mengetuk pintu Bu Rati, tetapi tidak ada jawaban dari balik pintu. Sepertinya dia sedang tidak ada di rumah. Aku lalu memutuskan untuk pulang saja.
Sesaat sebelum kunyalakan mesin motor, tiba-tiba aku mendengar suara Bu Ratih memanggilku. Dia berlari kecil tergopoh-gopoh menghampiriku. Ia membawa jinjingan, mungkin belanjaan untuk kebutuhan pokok. "Nah Dani, ada apa ya? Ayo masuk dulu." Ia membuka pintu. "Oh iya Bu, ada hal yang mau saya tanyakan." Aku duduk di atas sofa tua miliknya. Beberapa bagian kain sofa itu sudah terkelupas. Banyak bekas cakaran kucing di sana-sini. Sementara itu, dinding ruangan dicat warna putih. Namun, warnanya sudah terlihat memudar. Beberapa foto keluarga yang berwarna hitam putih terpajang di sana. Ada juga foto kemesraan Bu Ratih dengan seorang lelaki, mungkin suaminya. Terpajang di sebelah kanan jam dinding berbentuk bulat. Jam itu sudah tidak berfungsi. "Begini Bu, sudah 2 kali ada perempuan yang datang ke kamar kosku. Dan tadi sore, aku ketemu sama dia di emperan toko. Ternyata namanya Raina. Kata tukang jamu, dia memiliki gangguan jiwa. Nah, apakah Ibu kenal dengan perempuan itu?" "Wah, dia emang sering lewat sekitaran sini. Tapi Ibu nggak kenal nak. Kalau ada dia usir saja. Memang terkadang suka mengganggu," jawabnya dengan tenang. "Oh begitu ya Bu. Dia pernah gangguin Bu Ratih juga nggak?" "Pernah sekali, langsung Ibu usir nak." Jujur, pertemuan malam itu dengan Bu Ratih belum bisa memuaskan pertanyaan besar dalam benakku. Aku rasa masih ada sesuatu yang Bu Ratih rahasiakan dariku. Setelah mencicipi beberapa kue, aku lantas pamit. Hari sudah mulai gelap. Saat tiba di kosan, betapa terkejutnya aku memergoki Yogi sedang menggenggam pisau. Ia terlihat hendak melukai lehernya sendiri. Sontak, aku menabrak tubuhnya. Aku dan Yogi terbanting ke atas kasur. Pisau itu berhasil terlepas dari tangannya. Namun, ia malah berteriak tak karuan. Sesekali ia tertawa terbahak-bahak. Badannya mengamuk. Namun, aku berusaha untuk menahannya. Beberapa kali aku berteriak minta tolong, tapi tak ada seorang pun yang datang. Sementara aku masih menahan tubuh Yogi yang masih berontak. Tiba-tiba saat itu Raina muncul depan pintu. Ia berteriak dengan lantang, "Pergi dari sini!" Aku menahan tubuh Yogi yang masih mengamuk. Sesekali aku bisikan doa-doa di telinganya, tapi tetap tidak berhasil. Sedangkan Raina yang berdiri depan pintu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Aku bingung apa yang harus kulakukan. Kemudian, selang beberapa menit, Bu Ratih muncul lantas mengusir Raina. Ia buru-buru menyentuh kening Yogi sambil komat kamit. Entah mantra apa yang ia baca. Perlahan tubuh Yogi lunglai. Kedua matanya terpejam dan keringat mulai bercucuran di keningnya. Bu Ratih menuangkan segelas air yang ia bacakan mantra-mantra. Kemudian menggibaskan percikan air itu ke wajah Yogi. "Sebenarnya ada apa ini Bu Ratih? Apa kosan ini benar-benar ada hantunya? Kenapa Ibu nggak bilang sama saya dari awal? Adik saya hampir tewas Bu." Aku naik pitam. "Ini biasa nak. Semua kamar kos pasti ada penghuninya. Kita nggak hidup sendiri di dunia ini. Kamu tenang saja nak. Yogi sudah Ibu bekali mantra. Jadi tidak akan ada lagi hantu yang ganggu dia. Aku mau berhenti sewa kos ini Bu. Besok aku pindah." Bu Ratih tidak menjawab. Ia masih sibuk membasuhkan air ke wajah Yogi. Setelah itu, dia pergi tanpa pamit. Mungkin dia kesal dengan sikapku yang tidak tahu terima kasih. Tapi jujur, aku sangat marah karena merasa ditipu olehnya. Setelah kejadian malam itu,
Aku mengurungkan diri untuk melawan hantu yang menghuni kosan ini. Aku harus segera pindah dari kosan ini. Aku tidak bisa tidur, sementara Yogi terlelap di sampingku. Sesekali kusentuh pergelangan tangannya. Semakin lama suhu tubuhnya semakin dingin. Aku panik, bergegas memesan kendaraan online untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah orderanku ada yang menerima, pengemudi itu meneleponku menanyakan alamat detail kosan. Aku keluar kamar sambil sibuk memberitahu lokasi penjemputan kepada pengemudi. Sesekali aku melihat ke arah jalan untuk memastikan apakah pengemudi itu sudah tiba atau belum. Selang beberapa menit, akhirnya sebuah mobil muncul perlahan mendekati halaman kosan. Segera aku masuk ke kamar untuk membopong Yogi. Tetapi betapa terkejutnya aku saat melihat Yogi tidak ada di kamar. Ia tiba-tiba hilang entah kemana. Yogi! Yogi! Aku berteriak, lalu menghampiri kamar nomor 6 yang selalu menyala lampunya. Aku yakin iblis di dalam kamar itu yang menculik Yogi. Woi, balikin adik gua! Kutendang pintu kamar itu berkali-kali, mencoba untuk mendobraknya. Aku mencongkel pintunya, namun tetap tidak bisa terdobrak. Sesekali aku berteriak minta tolong, tetapi tak ada yang datang. Bahkan, mobil yang sudah kupesan pun putar arah melihat kepanikanku. Dia mungkin tidak mau ikut campur dalam kekacauan ini. Aku lantas menelpon polisi dan menceritakan semua kejadian ini. Mereka berdatangan ke lokasi kejadian, lalu mendobrak pintu kos nomor 6. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong melompong. Setelah memotret tempat kejadian, aku diminta ikut ke kantor untuk memberi keterangan lebih lanjut. 2 hari pun berlalu. Pencarian Yogi tidak membuahkan hasil. Aku tidak mau ibu dan ayah tahu tentang kejadian ini di kampung. Aku yang mengawali dan aku sendiri yang harus menyelesaikannya. Aku minta bantuan Mario untuk mencari Yogi. Untungnya, ia bersedia tinggal di kosku untuk beberapa hari ke depan. Kami sepakat meminta bantuan paranormal untuk mencari keberadaan Yogi. Paranormal itu bernama Pak Bambang. Ia menaburkan garam di sudut-sudut kamar kosku dan membakar menyan. Menurutnya, Yogi diculik oleh roh jahat yang tinggal di Menara Saidah. Dia menyuruhku untuk menunggu 3 hari lagi, maka akan muncul petunjuk kebenaran Yogi. Aku penasaran, ada apa sebenarnya dengan Menara Saidah dan kamar kosku. Di suatu malam, aku mengajak Mario untuk mendatangi Menara Saidah. Kami mengendap-endap masuk ke halaman menara itu dengan menaiki gerbang setinggi 3 meter. Menurut informasi yang aku baca di internet, Menara Saidah ini diresmikan tahun 2001 dan ditutup tahun 2007 karena konstruksinya dianggap cacat. Saat berhasil masuk ke halaman gedung, bulu kuduku langsung merinding, seperti memberi sinyal kalau ada hantu yang bertebaran di Menara Saidah. Kutemukan patung-patung bernuansa Romawi di depan pintu masuk menara. Mungkin dimaksudkan untuk menyambut tamu yang datang. Ada 6 tiang besar utama di bagian depan dengan cat hijau yang mulai memudar. Aku mengelap kaca yang penuh debu dengan lengan baju dan menyerutkan cahaya senter ke dalam gedung. Kulihat kursi tamu dan meja resepsionis yang sudah usang. Kemudian kami mencoba masuk ke dalam gedung itu lewat pintu utama. Sebentar, gue mau nyalain kamera dulu. Mario menarik lengan kemejaku. Lu mau ngapain? Tanyaku. Ngevlog bro, jawabnya sambil terus men-setting kamera mirrorless miliknya. Halo guys, kali ini gue bersama sahabat gue Dani. Kami lagi di Menara Saidah buat nyari tahu keberadaan adiknya yang hilang. Dia menggerakkan kamera ke arahku.
Sementara aku menatap kamera itu sekilas dan tanpa ekspresi. "Hus, jangan berisik, nanti ketahuan orang. Lu sejak kapan sih ngevlog? Gaya banget." "Baru hari ini bro, lumayan kalau viral jadi duit." Dia mulai merekam sekeliling gerbang utama. Sementara aku mencoba membuka pintu dengan obeng, tapi tidak berhasil. Kemudian kami mengendap-endap ke belakang gedung mencari celah untuk masuk. Di sana aku melihat sebuah ventilasi udara yang menganga cukup besar, sekiranya muat untuk badan kami berdua. Kuambil kursi lipat yang tergerak di lantai. Kemudian kami memanjat dinding itu dengan hati-hati. "Buset, gelap banget. Kita di toilet ini," kata Mario sambil membersihkan bajunya dari debu. Kupancarkan cahaya senter ke segala penjuru ruangan. Kulihat banyak sarang laba-laba yang menjuntai di setiap sudut ruangan. Debu berserak di mana-mana. Wastafelnya kotor dan berkarat. Cermin buram memantulkan wajah kami berdua saat kusinari dengan senter. Juga suara cericit tikus kecil yang berhamburan takut akan kedatangan kami. "Ayo jalan," kata Mario sambil terus merekam video. Kemudian kutarik rambutnya yang keribo dan memberi isyarat agar tenang. "Lo dengar sesuatu nggak?" bisikku. Kami berdua seketika terdiam sambil meruncingkan telinga mendengar suara sayup-sayup. Mario mengerutkan wajah. "Iya, anjir, gue denger itu suara gamelan. Balik aja yuk." "Kita udah nyampe di sini. Tanggung Mario," aku meyakinkannya. Perlahan kami berdua meninggalkan ruangan toilet untuk mencari sumber suara. Kami mendengar suara gamelan itu berasal dari lantai 2. Lalu kami mencari jalan lain untuk sampai ke sana karena lift sudah tidak berfungsi. Setelah beberapa menit berkeliling, akhirnya kami menemukan jalan alternatif. Sebuah anak tangga yang sepertinya menuju ke lantai 2. Kemudian, kami menaiki anak tangga dengan penuh hati-hati. Seluruh ruangan gelap. Hanya cahaya senter dan kamera Mario yang menjadi penerangan kami. Sesampainya di lantai 2, kami tercegang dengan apa yang kami lihat. Di sana ada Ibu Rati yang sedang menari layaknya sinden dengan diiringi musik gamelan, gong, suling, dan gambang yang bergerak main sendiri tanpa ada manusia yang memainkan. Tidak sengaja, cahaya senterku menyinari badan Ibu Rati yang sedang menari. Ia menengok ke arahku sambil tersenyum ramah. Kedua bola matanya hitam gelap. Perlahan, ia melangkah mendekati kami sambil terus menari. Suara gamelannya semakin lama semakin keras. Alih-alih pergi, aku malah mematung sambil melihat kejadian aneh yang membuatku terheran-heran. Mario menarik lengan ke mejaku, memaksaku untuk kabur. Kami pun lari puntang-panting ke arah toilet, mencari ventilasi udara untuk keluar dari Menara Saidah. Malam itu, kami berhasil keluar dari Menara Saidah tanpa menemukan Yogi. Sesampainya di halaman gedung kos, kami kembali dikejutkan dengan kemunculan segerombolan lelaki berpakaian hitam dengan memikul keranda melintas di depan kosanku. Mereka menuju kamar nomor 6 yang pintunya menganga memancarkan cahaya. Di belakang rombongan, kulihat Ibu Rati berjalan perlahan sambil menaburkan kembang berwarna putih. Entah kembang apa. "Mario, ayo cepat, kita kejar rombongan itu." Kutarik tangan Mario. Ia berlari tergopoh-gopoh di belakangku.
Sekuat tenaga kami menaiki tangga untuk mengejar rombongan. Aku berhasil masuk ke dalam kamar nomor 6, sementara Mario tidak. Ia terpental ditabrak daun pintu saat hendak memaksakan diri untuk masuk. Di dalam kamar nomor 6, aku tidak bisa melihat apapun. Cahaya yang begitu terang membuat mataku terpicing. Tiba-tiba tubuhku lunglai, penglihatanku kabur, pendengaranku pun hilang. Saat itu, aku menyaksikan kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Aku melihat Ibu Rati sedang melakukan ritual di dalam menara Saidah. Ia membuat perjanjian dengan setan. Aku mendengar jelas percakapan mereka. Ibu Rati meminta kekayaan kepada setan dan berjanji mencarikan tumbal untuknya. Tiba-tiba, tubuhku terasa tersedot masuk ke dalam kumparan cahaya. Lalu, aku melihat Raina sedang menangisi ibunya yang sekarat di kamar kos. Raina menangis sejadi-jadinya, sambil berteriak minta tolong. Ia pun pergi ke halaman kos, mencari bantuan. Dan saat itu juga, aku melihat sesosok makhluk muncul dari dinding kamar kos. Makhluk bertubuh besar, dengan bulu berwarna hitam lebat memenuhi tubuhnya. Ia melahap ibunya Raina bulat-bulat. Lalu saat Raina kembali dengan membawa beberapa orang untuk membantu, ibunya pun sudah hilang. Kemudian, tubuhku terasa ditarik kembali. Kali ini aku bisa membuka mata dan melihat dengan jelas tubuh Yogi tergolek di atas sebuah keranda. Sosok makhluk besar dan berbulu hitam muncul dari balik dinding. Ia membuka mulutnya yang lebar dan hendak menelan Yogi. Kemudian, pintu kamar kos itu berhasil didobrak oleh Mario. Ia membawa serta Pak Bambang, si paranormal. "Dani, awas!" Pak Bambang melemparkan sebuah keris ke arah makhluk itu. Seketika, makhluk menyeramkan itu tenggelam kembali ke dalam dinding. Aku berhasil menyelamatkan Yogi, yang nyaris saja menjadi tumbal pesugihan. Keesokan paginya, kami mendatangi rumah Ibu Rati. Namun ia tidak ada. Saat kuintip dari kaca rumahnya yang kusam, rumahnya seperti tidak berpenghuni. Sofanya berdebu pekat. Sarang laba-laba menjuntai di langit-langit ruangan. Banyak daun kering berserak di lantai beranda rumahnya. Kulihat sepeda ontel butut yang sudah berkarat tergeletak sembarang di sudut beranda rumah. Ini benar-benar seperti rumah yang sudah kosong selama bertahun-tahun. "Mas, cari siapa?" Dari kejauhan seorang lelaki tua, mungkin umurnya kisaran 60 tahun, melangkah gontai menghampiri kami. "Kami bertiga lagi cari Ibu Rati, Pak," jawabku lugas. "Loh, gimana tuh, Mas? Dia udah meninggal setahun lalu." "Yang bener, Pak," Mario memotong obrolan. "Bapak ini siapa?" tanyaku. "Saya Darto, kakaknya Rati. Saya tinggal di Jakarta Timur, Mas. Saya sengaja datang ke sini karena sudah lama rumah ini nggak saya bersihin. Rumah dan kosannya mau saya jual, Mas." "Kak, udah kita pergi aja sekarang," Yogi membujukku. Kondisi tubuhnya masih lemas. Tanpa menceritakan apa yang terjadi, kami bergegas pamit. Aku pun sudah menemukan kosan baru yang ramai penghuni di daerah Mampang Perapatan. Kumasukkan koper berisi pakaian ke dalam bagasi mobil yang kami sewa. Lalu mobil yang kami tumpangi melaju perlahan meninggalkan halaman kosan. Saat mobil melintasi pertokoan, aku melihat Raina berdiri mematung di emperan. Ia tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Kubuka jendela mobil dan melayangkan senyum kepadanya.
Di sepanjang jalan, aku masih memikirkan perkataan lelaki tua itu. Apakah benar Ibu Ratih sudah meninggal? Lantas, apa penyebab kematiannya? Kunyalakan smartphone untuk mencari tahu tentang pesugihan. Mungkin saja hal ini ada kaitannya dengan pesugihan. Kutemukan beberapa tulisan yang mengulas tentang pesugihan Menara Saidah. Di sana tertulis, kalau orang yang melakukan pesugihan harus memberikan 2 orang tumbal manusia, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jika terlambat memberi tumbal, maka orang yang melakukan pesugihanlah yang menjadi tumbalnya. Bukan hanya itu saja, ia juga akan menjadi budak setan tersebut untuk mencari tumbal-tumbal selanjutnya. Kumatikan layar smartphone, melempar pandangan keluar jendela mobil. Aku yakin pasti Ibu Ratih terlambat memberi tumbal kedua setelah berhasil menumbalkan ibunya Raina, dan ia pun menjadi budak setan. 2 bulan kemudian, hari ini aku menjenguk Raina di emperan toko dekat kosan yang pernah kusewa. Saat kami menemuinya, dia sedang makan nasi bungkus dengan lahap. Mungkin pemberian tukang jamu gendong. Dia masih tidak bisa diajak bicara, tapi sesekali tersenyum malu-malu kepadaku. Aku membawakannya kue coklat dan makanan ringan lainnya. Saat sedang menemani Raina, aku melihat mobil SUV menuju ke arah kos Bu Ratih. Buru-buru kunyalakan mesin motor, mengikuti mobil itu dari belakang. Sesampainya di halaman kos, kulihat seorang wanita muda dengan menggunakan celana jogger, baju t-shirt, dan sneaker putih keluar dari mobil. Ia menggusur sebuah koper, lalu naik ke lantai 2. Aku mengendap-endap mengikutinya dari belakang. Kemudian kuintip wanita itu dari balik tembok dekat tangga. "Dengan Ibu Ratih ya?" tanya wanita itu. Aku terkejut melihat Bu Ratih keluar dari kamar nomor 6. "Iya nak," jawabnya. "Aku pilih kamar nomor 6 ya Bu, kayaknya nyaman. Ini uang sewa kosnya." Wanita itu mengeluarkan uang dari dompetnya, lalu menyerahkannya kepada Bu Ratih. Bu Ratih tersenyum ramah pada wanita itu, dan tiba-tiba saja ia menoleh ke arahku sambil mengangguk ramah.